Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas serta teman-teman kelas 6C jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Diana Yuliani Putri, Ainun Rohmah, dan Sigit Prayogo. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi pengembangan desain Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa penelitian tindakan kelas dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas. Adapun sasaran penelitian tindakan kelas ini merupakan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Adapun model-model penelitian tindakan kelas pada prinsipnya diterapkan dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan yang terdapat di dalam kelas. Nah, adapun model-model penelitian tindakan kelas dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada desain model Kurt-Lewin. Model ini merupakan dasar atau acuan pokok dari adanya berbagai model penelitian tindakan lainnya. Nah, karena konsep pokok penelitiannya terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan yang keempat, refleksi atau reflection. Hubungan keempat komponen tersebut merupakan suatu siklus. Kemudian model yang kedua ada desain penelitian tindakan kelas model Chemis dan McTaggart. Adapun desain ini merupakan pengembangan konsep dasar dari Kurt-Lewin. Hanya saja komponennya atau komponen tindakan dan pengamatannya itu sebagai satu kesatuan. Karena kenyataannya antara implementasi tindakan dan pengamatan itu merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Begitu berlangsungnya suatu tindakan, maka pengamatan harus dilaksanakan pula. Jadi, dalam desain ini merupakan satu perangkat atau untayan yang setiap perangkatnya itu berisi 4 komponen sebagai siklus atau putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Adapun jumlah siklusnya bergantung pada permasalahan yang perlu dipecahkan. Kemudian desain yang ketiga yaitu desain PTK model John Elliott. Desain ini pun merupakan pengembangan dari konsep dasar model Kurt-Lewin. Di sini bahwa dalam satu tindakan terdiri dari beberapa langkah atau step, yaitu langkah tindakan 1, 2, dan langkah tindakan ketiga. Kemudian dengan dasar pemikiran bahwa dalam suatu mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan, dan setiap pokok bahasan terdiri dari beberapa materi yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tindakan di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian desain yang keempat yaitu desain penelitian tindakan kelas model Hopkins. Desain ini berpijak pada desain model PTK pendahulunya. Selanjutnya, Hopkins pada tahun 1993 menyusun desain tersendiri sebagai berikut. Mengambil start, audit, perencanaan konstruk, perencanaan tindakan yang di dalamnya berisi target, tugas, kriteria, serta keberhasilan, kemudian implementasi dan evaluasi implementasi yang di dalamnya menopang komitmen, cek kemajuan, dan mengatasi problem. Selanjutnya yaitu cek hasil, pengambilan stok, audit, dan laporan. Dari beberapa desain model penelitian tindakan kelas yang ada, maka desain yang paling mudah untuk dipahami dan dilaksanakan
untuk penelitian tindakan kelas, yaitu desain model Chemis dan McTaggart. Nah, mungkin cukup sekian materi pertama. Materi kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Ainun Rohma dan Sigit Prayogo. Terima kasih. Selanjutnya mengenai pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Nah, dari keempat desain atau model penelitian tindakan kelas tersebut itu dapat digunakan pada semua mata pelajaran, terutama yang di dalamnya itu terdapat praktik. Nah, kemudian untuk pemilihan desain atau modelnya yang akan digunakan itu bergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh si praktisi ketika ia ada di lapangan. Nah, si praktisi juga harus memiliki pemahaman dan kemampuannya terhadap desain atau model PTK. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan diikuti guru kaitannya dengan penerapan model atau desain PTK. Yang pertama, ada ide awal. Nah, seseorang yang akan melaksanakan suatu penelitian, baik yang berupa penelitian positivisme, naturalistik, analisis isi, maupun PTK, pasti diawali dengan adanya gagasan atau ide. Nah, gagasan itu dimungkinkan dapat dikerjakan atau dilaksanakan. Nah, pada umumnya ide awal yang membebani PTK ini terdapatnya suatu permasalahan yang berlangsung di dalam suatu kelas. Nah, ide awal tersebut diantaranya berupa suatu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan penerapan PTK itu, peneliti mau berbuat apa demi suatu perubahan dan perbaikan. Langkah yang kedua ini berupa prasurvei atau temuan awal. Nah, prasurvei ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi secara detail yang ada di dalam suatu kelas yang akan dilakukan suatu penelitian. Nah, namun bagi para pengajar atau guru ini tidak perlu atau mungkin tidak diharuskan melakukan prasurvei. Mengapa? Karena tanpa adanya prasurvei pun mereka itu sudah mengetahui, sudah memahami kondisi atau permasalahan yang terdapat di kelas mereka yang kemudian akhirnya mereka melakukan suatu penelitian tindakan kelas. Langkah yang ketiga ini berupa diagnosis. Nah, diagnosis ini kebalikan dari prasurvei yang mana peneliti ini karena tidak terbiasa mengajar di suatu kelas yang akan dijadikan objek penelitiannya. Nah, biasanya peneliti ini berasal dari luar lingkungan kelas atau lingkungan sekolah yang perlu melakukan diagnosa atau dugaan-dugaan sementara mengenai permasalahan atau timbulnya suatu permasalahan. Nah, kemudian dengan diperolehnya hasil diagnosis, peneliti PTK ini dapat menentukan berbagai hal, misalnya strategi pengajaran, media pembelajaran, dan materi pembelajaran yang tepat dalam kaitannya dengan implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sigit Prayogo, teman-teman. Oke. Saya akan melanjutkan poin yang keempat ya dari mata kuliah PTK ini, yakni perencanaan. Perencanaan ada perencanaan umum dan khusus. Nah, umum ini berkaitan dengan keseluruhan aspek dari penelitian tindakan kelas. Dan khusus yaitu adalah bagaimana strategi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, dan hal ini dalam perencanaan ini tidak jauh beda dengan kegiatan belajar mengajar ya. Ini dari perencanaan. Kemudian poin yang kelima, yakni implementasi tindakan. Dalam implementasi tindakan ini bahwa melihat apakah ada kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi, itu dengan tindakan atas rencana yang telah dibuat. Kemudian poin yang keenam, yakni observasi atau monitoring. Nah, hal ini kita mengamati ya hal-hal yang terjadi di kelas, misalnya kinerja guru, kemudian sikap siswa, materi atau penyajian materi seperti apa, dan lain-lain teman-teman. Baik, poin selanjutnya poin keberapa? Oh ya, ketujuh. Poin ketujuh itu refleksi atau evaluasi. Hal ini
setelah implementasi dan hasil observasi dilakukan, maka tentu ada evaluasi atau refleksi dilakukan oleh siapa? Oleh kolaborator dengan melalui hasil diskusi. Kemudian setelah itu diperbaiki atas evaluasinya. Kemudian poin yang selanjutnya, poin keberapa teman-teman? Iya, poin yang ke-8 ya. Poin yang ke-8 ini yaitu penyusunan laporan, teman-teman. Tentu hal ini tidak jauh beda dengan penelitian yang lain. Ketika kita sudah melakukan suatu pengamatan, penelitian, tentu disusun ya. Setelah kegiatan di lapangan itu berakhir. Baik, selanjutnya poin keberapa? Ke-9. Poin ke-9 ini mengenai kepada siapa penelitian ini dilaporkan. Nah, dalam PTK ini secara umum bersifat individual. Penelitian ini dilakukan untuk peneliti itu sendiri atau guru itu sendiri, yakni sebagai bahan perbaikan ketika suatu saat nanti menghadapi kegiatan belajar mengajar. Ini sebagai penambahan wawasan bagi sang peneliti itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Sigit Prayogo. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.